Hello guys, so this is Bebop speaking. I would like to tell you some explicit story that happened to the bear's diary recently, actually to the real bear, and that's the reason why he stopped being tell being the main character in this story. This gonna be some explicit story, so I will tell you explicitly about the person and the something happened in this story. So if you are know me very well, you can listen here because maybe you are one of these stories. Gue bingung mau ceritain tentang beruang dari mana ya, tapi terakhir tadi gue ngobrol sama si beruang, dia merasa kayak tercerahkan banget dan feeling so fresh pada hari ini. Ini masih gue rekam ini subuh banget nih sebelum pergi ibadah nanti, tapi it is really fun and funny, gitu, seru banget apa yang dialami beruang ini dan cukup-cukup mencengangkan buat gue dan lucu aja gitu. Gue bingung mulai dari mana ya. Coba gue pikir-pikir biar agak nggak terlalu panjang dan cukup pendek gitu. Kalian kan tahu ya, gue pernah buat puisi di Twitter yang thread puisi dari Katla yang menginspirasikan dari kisah dari Fabel, kisah dari beruang yang The Bears dari 2.0 itu kan. Gue sempat cerita tentang hal tersebut dan gue ceritakan dalam bentuk puisi. Kemudian juga di awal ini juga bercerita sedikit beberapa karakter yang tadinya kan gue ceritakan dalam The Bears dari 2.0 dan akhirnya sekarang berubah konsep menjadi Bebop's Radio. Nah, salah satunya di situ ada lebah, kemudian ada kucing, ada juga selain kucing juga ada posum, kemudian ada naga dan beberapa karakter lainnya. Hanya saja, untung saja cerita Fabel itu tidak gue lanjutkan karena ternyata ada hal menarik yang terjadi di minggu ini dan itu berkaitan dengan perahara-perahara yang terjadi dengan kehidupan dari beruang tersebut. Buat kalian yang pernah dengar atau pernah gue sounding tentang kisah fabel ini, kisah utama dari fabel ini kan ada dua ceritanya. Ada seorang beruang, the best dari yang gue lanjutkan dari kisah dari Friendster ya. Dari tulisan-tulisan gue di Friendster, kemudian gue naikkan kembali di sini dalam bentuk audio. Jadi the best dari 2.0. Jadi karakter utamanya adalah beruang. Kalau ketika di Friendster itu kan karakter utamanya yang lain adalah beruang dengan seekor bebek ya. Nah sekarang bebeknya sudah nggak ada, itu kan udah pergi dengan pasangan lain, bukan hewan yang lain. Nah pasangan yang tadi akan diceritakan dalam fabel ini adalah seekor lebah. Jadi pasangannya adalah tentang lebah dan juga seekor beruang. Judulnya sama, lebah itu kan B, kan? Ada Bob's itu Bob's the Bear. Jadi ceritanya kayak gitulah. Jadi Bebop's Radio ini ada sangkut pautnya dengan konsep di awal itu adalah beruang dan lebah. Tapi selidik punya selidik, karena ini adalah semuanya adalah bentuknya eksplisit, maksud gue implisit dan berdasarkan real case study atau real case yang nyata, kisah yang nyata benar-benar terjadi yang gue ceritakan secara implisit. Tapi ternyata akhirnya beruang bersyukur
bahwa cerita itu tidak naik karena pada akhirnya ada yang lucu. Jadi ini adalah beruang itu bentuk nyata. Ada seseorang yang gue analogikan sebagai beruang. Kemudian lebah juga ada seorang yang gue analogikan sebagai lebah. Nah, pada perjalanan awal dari cerita ini, gue akan menceritakan pengalaman-pengalaman dari seorang beruang dan juga lebah dalam mereka menjalani kehidupannya, mulai dari mereka sedang single bersama, berpisah maksud gue sendiri-sendiri, kemudian mereka bertemu akhirnya menjalin kehidupan bersama dalam sebuah kerajaan hutan di sana, di mana di sana mereka bertemu dengan salah satu, kalau kalian baca di puisi gue dan sempat gue bacakan di platform Clubhouse itu tentang ada juga di sini ya, kalau kalian dengar ada yang peluru ungu dan juga lain sebagainya, itu sempat gue bacakan. Itu berkisar tentang itu. Jadi kehidupan seorang beruang dan seorang lebah dalam menjalani kehidupan mereka. Entah itu nanti baik endingnya juga kan kita nggak tahu karena ini based on real life ya. Nanti apakah terus bersama atau enggak. Tapi ada hal yang menarik yang gue ceritakan adalah konsepnya gini ya. Beruang dan lebah itu adalah dua sejoli gitu kan. Dua sejoli. Dimana mereka itu katakanlah sedang in relationship. Oke, in relationship. Dua pihak ini memang sedang in relationship. Gua pikirnya seperti itu ya. Gua pikirnya seperti itu. Beruang menyangka, berpikir bahwa si lebah ini adalah pasangannya dia. Jadi dia sejak saat itu memang awalnya memang bila saya dibilang ya statusnya gamang gitu. Tidak kurang jelas, dimana beruang menyukai seorang lebah, lebah mungkin tertarik sedikit ataupun gua nggak tahu juga dalam maksudmu. Akhirnya mereka berkomitmen untuk berjalan bersama dengan kalimat jalanin dulu aja, kata si lebah tuh. Tapi ternyata ada berbagai macam makna di balik kata jalanin aja, kata lebah. Dari situ mereka mulai dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Hingga akhirnya si beruang tuh menyatakan perasaannya terus menerus sehingga lebah menolak akhirnya luluh. Akhirnya mereka menjalin hubungan serius. Dalam artian ini adalah menjalin suatu komitmen, baik itu misalnya pacaran atau apa itu, timelinenya seperti itu di real life-nya kayak gitu ya. Dan analoginya dalam cerita itu kan seperti itu, akan seperti itu. Ada beberapa skrip yang udah gue siapkan. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu si beruang dan lebah itu seringkali berseteru, ada suatu perbedaan pendapat, berantem dan lain sebagainya lah. Ada hingganya perseteruan mereka itu. Setidaknya konflik yang mereka alami itu sudah sampai di tahap poin ketiga. Nah, kalau kalian pernah dengar numerologi yang gue sempat disebutkan dalam Picture Paths dan juga podcast teman-teman gue lain yang sekarang gue sedang mendalami numerologi. Nah, bahwa 3 itu angka sakral untuk trial. 3 itu angka sakral untuk trial bagi gue. Dan bagi seorang lebah juga sama. Okay. Lebah sekarang adalah maksud gue beruang sedang dalam masa kegamangan diri sebenarnya sekarang tuh. Jadi si beruang tuh lagi bingung dia tuh. Ini udah 3 kali nih udah dalam konflik, dan konfliknya itu gua rasa dan setelah gua berdiskusi dengan lebah terus menerus terulang gitu kan. Terus menerus terulang seperti siklus yang sama gitu kan. Kalau misalkan taruhlah itu mereka memulai dekatnya itu dari mulai Desember, berarti sekarang bulan apa tuh? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti udah sekitar 7 atau 8 bulan, taruhlah 8 bulan. Oke, 8 bulan. Di awal mereka berkonflik sebelum ketemu. Kemudian konflik lagi tuh sekitar Februari, Maretan ada konflik, berarti udah mulai bulan ketiga tuh. 2,5 bulanan. Terus pas bulan Mei kemarin dan mereka juga bulan kelima ada konflik. Pas gak sih numerologinya? 2,5. Nah, 2,5 setelah Mei, Juni, Juli, Agustus ini mau deket ini mereka juga berkonflik. Dan konfliknya masih tetap sama. Apa itu konfliknya?
Konfliknya itu berkisah tentang ucapan-ucapan aja sih sebenarnya. Tentang mungkin mereka berbeda visi dan kalau yang gue lihat itu berbeda cara memandang kehidupan. Saya lihat seorang beruang gitu kan yang punya badan besar dan harus menatap kehidupan itu yang sangat, dia pasti ke notice kan. Dia harus terus optimis dengan segala kehidupan yang dia alami dan harus selalu positif vibes gitu, harus selalu ya melihat sesuatu dari positifnya. Itu kebalikan dari lebah. Lebah di mana hidupnya kalau misalkan dia nyengat sekali orang kan dia bakal langsung mati kan. Karena kalau kalian cari tahu misalnya googling atau cari tahu informasi, ketika lebah menyengat dia itu bisa mati. Makanya lebah itu kemungkinan akan pesimis. Dia akan optimismis ataupun minder misalkan, ataupun misalnya insecure segala macam karena hal itu cocik kan. Nah kalau kalian udah dingin kalian pasti tahu sih, karena dua orang ini kalian pasti tahu kalau misalkan kalian dekat sama gue siapa lebah itu tahu siapa, dan beruang itu tapi tahu siapa. Nah yang menarik, yang paling menarik adalah di sini. Yang paling menarik adalah yang paling menarik yang tersadar hari ini adalah yang gue lihat adalah ternyata yang tadi gue bilang mereka sedekat sudah misalkan dari tanggal 12 Desember ya, Desemberan kemudian dekat dan akhirnya berkomitmen. Gue sendiri nggak tahu kapan mereka berkomitmen, tapi ternyata lebah beruang menganggap bahwa mereka itu katakanlah pacaran atau in relationship. Jadi berapa mempertahankan banget, gak mau kemanapun. Ternyata si lebah itu tidak berpikir seperti itu. Jadi si lebah itu berpikir bahwa sebenarnya dia sama si beruang itu istilahnya itu cuman HTS-an doang, deket-deket doang gitu. Jadi jalanin dulu aja gitu. Dan dikirain si beruang itu ya jalanin iya gitu. Makanya mungkin ketika kan kamu pacar aku kata si lebah. Emang kita pacaran? Dia tetap keep asking itu yang kalau tanpa sadar ketika bilang kayak gitu, dia sering menanyakan emang kita ini, emang kita deket, emang aku suka kamu gitu kan. Itu agak sedikit menusuk gitu di hati si lebah, hati si beruang gitu. Si pertanyaan itu tapi tetap mereka dia rebam dengan kebodohan cinta dan rasa sukanya gitu kan. Hingga akhirnya konflik ketiga itu terjadi karena perkataan si beruang yang saat itu ketika dia sedang jengah mendengar semua hal yang sama terus yang diucapkan oleh lebah hingga dia keceplosan untuk mengatakan perkataan yang kurang tepat, kurang baik. Hanya mereka berkonflik lagi tepat di minggu ini. Kemudian karena kemarin tuh mereka kan sudah sempat berantem tuh, berkonflik sehingga kedua, dan ini konflik ketiga. Dan seorang beruang yang gua sebagai guru nomorologinya dia langsung berpikir dan merenung malam ini tuh. Solusinya masih sama. Oke, solusi dari si lebah masih sama. Beruang sedang berintrospeksi diri, ini tuh harusnya gimana, tapi dia sudah membumbui bau-bau bahwa mereka akan berpisah gitu kan. Ini kayaknya nggak akan bisa dimaafin sih kasarnya itu adalah nggak mungkin nggak akan bisa dimaafkan kesalahan yang dibuat oleh beruang. Lalu solusinya seperti apa sih? Solusi yang diambil beruang itu jelas beda. Dia coba meredam untuk yang kemarin karena sebelum dari kebetulan ini nggak tahu semesta mendukung, Allah Maha baik.
Ketika itu mereka tepat sekitar beberapa menit, beberapa jam ketika itu konflik terjadi, ada telepon, ada panggilan untuk berdiskusi dari seekor kucing dan juga seekor kucing lain lah. Jadi dua kucing itu memanggil lebah untuk, maksud saya beruang untuk berdiskusi out of nowhere. Tapi entah mengapa kedua kucing ini memang selalu berada di tengah konflik antara beruang dan lebah tanpa direncanakan. Kemudian setelah ditelepon, akhirnya eh, berdiskusi, akhirnya mereka juga karena mereka berteman ya antara dua kucing ini, kemudian beruang dan juga lebah, ternyata menelpon tuh. Akhirnya ya mana nih si lebah? Kita juga kangen buat ngobrol-ngobrol. Ya udah, akhirnya di call bareng, akhirnya ngumpul bersama tuh. Tapi di sisi lain mungkin karena sudah larut dan juga sedang konflik ya. Akhirnya eh, itu sama momennya ketika konflik kedua pada bulan Maret atau Maret mungkin Mei ya, sekitar bulan segitu. Nah, sama itu halnya, si beruang itu langsung merasakan sedikit dejavu karena ini loh kok sama, loh kok orangnya sama, dua orang ini masih terikat dengan ini apa yang terjadi, apa maksudnya kode alam di sini, apa maksudnya tanda-tanda ini. Dari tanda-tanda alam itu beruang langsung mikir loh, dia langsung mikir di situ, ini apa yang terjadi, maksudnya apa. Kayaknya ini langsung kayak accelerate dari atau cheat cheat atau kalau main game, kalau kalian pernah main PS1 atau PS2 game Shark-nya gitu, atau ada hintnya, ini pasti petunjuk sesuatu nih, maksudnya apa nih, pasti ada sesuatu di balik petunjuk-petunjuk ini. Oke, beruang akhirnya berpikir, mencoba bersabar. Keesokan harinya setelah berdiskusi sederhana tentang ya kangen-kangenan tentang aktivitas apapun dengan dua kucing tersebut, akhirnya berpisah karena itu sudah larut. Esoknya beruang menunggu. Jadi si beruang dan lebah ini mereka punya tempat ngedate atau janjian bareng lah di suatu kerajaan hutan tersebut. Jadi di sana mereka mengset satu buah balkon dan juga satu buah meja yang cukup baik. Jadi setiap kalau misalkan tiap pagi atau sore atau malam mereka pergi ke sana untuk bercengkrama atau bekerja bersama dan mengerjakan hal-hal lain dalam di area tersebut. Nah, beruang dengan sabarnya menunggu gitu kan. Dia bilang, "Hai, aku dari pagi akan pergi ke tempat kita yang biasa tersebut. Aku akan menunggu kamu di sana." Dia bilang kayak gitu kan. Tapi hingga sore dan malam tiba, gak ada tuh tanggapan dari beruang. Maksud gue tanggapan dari lebah, gak ada tuh. Ini ada apa nih? Apakah masih marah atau gimana gitu? Yang dipikir beruang ketika sedang menunggu di tempat tersebut. Hingga akhirnya si beruang kesal kan karena eh, akhirnya dia mencoba untuk memanggil si lebah tersebut. Dia melakukan panggilan, lalu apa coba yang ditanyakan dijawab oleh lebah? Dia hanya ada apa? Si lebah sudah bilang dari pagi dia menunggu dia di situ, tapi si beruang sudah aduh, si beruang sudah bilang menunggu lebah di tempat tersebut ya. Tapi si lebah hanya bilang ada apa? Ada apa? Ini tempat kita biasa untuk bercengkrama di pikiran beruang itu. Tapi hanya bilang ada apa? Ya sudahlah, akhirnya beruang eh, bersabar dan berpikir apa memikirkan lalu mengerjakan semua pekerjaan di situ sampai selesai sambil berpikir langkah selanjutnya nih. Karena sejak pertengkaran terakhir tersebut, si beruang merasa hubungan dia dengan si lebah itu ada awkward gimana gitu. Hingga akhirnya si beruang bertanya pertanyaan klise yang paling malas si beruang tanyakan. Dia
mengirim teks pesan pertanyaan, kamu lagi apa? Kemudian tak lama si lebah itu menjawab, aku sedang berada di kumpulan-kumpulan bar, suatu klub lah, suatu di kumpulan bar yang dimana di sana dia bisa berinteraksi di bar tersebut dengan hewan-hewan lain ketika dia buka table kan. Jadi dia malah nongkrong di sana. Oke, mungkin itu oke, have fun kata si beruang membalas pesan dari si lebah karena mungkin di pikiran beruang adalah di konflik kemarin memang itu salah satu cara untuk lebah melakukan healing ya. Jadi cara satu lebah untuk melakukan healing itu dengan membuka table lalu bersengkrama dengan orang lain. Orang ada yang mampir, silahkan join di table saya, kita bersengkrama, silahkan makan minum yang saya sediakan. Karena itu salah satu mungkin cara mengobati dia untuk distract dari rasa sakit-sakit yang dia bilang gitu. Tapi ternyata untungnya dalam bar itu ada rekaman CCTV. Pas ketika setelah mengetahui hal tersebut bahwa si bahwa si lebah itu ada di bar tersebut, yang bar memang kadang si beruang ada di sana, dia langsung mengecek apakah kamera CCTV-nya menyala. Oh, ternyata menyala. Setelah itu ya sudah, beruang santai saja mengerjakan yang lain sambil sembari masih berharap bahwa si lebah itu tuh akan datang ke tempat biasa mereka berjumpa. Malam tiba hingga hampir larut malam, sekitar tuh pukul 9 atau 10-an lah. Ternyata si lebah tak kunjung hadir. Tapi selaya pukul 9 atau itu, tiba-tiba lebah itu datang. Datang tapi dengan hanya ngelewat saja. Ngelewat pas dari jauh gitu. Beruang lihat ada si lebah datang. Ternyata cuma selewat aja. Dia cuma selewat karena dia cuma selewat, lalu beruang pun berpikir, tadi aku beneran lihat lebah menuju ke arah aku atau seperti apa sih? Dia langsung texting tuh ke si lebah, si beruang ya, bilang, tadi gue bilang apa ya? Maaf, agak trippy gue ceritanya. Jadi beruang lihat tuh ada lebah datang, langsung pas dia berkedip kok nggak ada. Pas lihat, coba gitu. Tadi kamu datang ke tempat kita biasa ketemu nggak sih atau enggak? Dengan harap-harap. Sepertinya tadi hanya mimpi saja karena dia berharap agar bertemu lebah untuk menyelesaikan perhara yang kemarin supaya lebih enak aja gitu ngobrolnya. Tapi ternyata enggak. Oh ya udahlah kalau begitu. Beruang akhirnya membereskan barang-barang dia dan bersiap untuk pulang. Ketika dia pulang kan dia melewati tuh si barnya tersebut. Di bar tersebut dia melihat CCTV-nya masih menyala. Oke, masih aman. Oke, lebih baik dia beristirahat dulu sejenak. Setelah bar itu tutup, dia akan datang ke bar tersebut untuk melihat rekaman CCTV bar tersebut. Akhirnya bar tersebut tutup kan. Bar tersebut tutup dan si beruang datanglah ke bar tersebut dan meminta izin untuk melihat CCTV yang rekamannya cukup panjang, itu sekitar 8 atau 9 jam. Dan itu cukup lama, mulai dari sore hari tadi sampai malam tadi, itu cukup lama rekamannya. Dan ketika itu lebah, maksud saya beruang,
langsung melihat tuh rekamannya untuk mengetahui seperti apa sih kegiatannya, apa saja sih yang terjadi di sana, karena untuk mengetahui. Ternyata seperti yang gue sampaikan di awal, ada suatu obrolan chill yang santai dari salah satu pengunjung di sana, hewan di sana, kepada si lebah. Jadi kalau dia sampai nongol skip, salah satu hewan itu nanya ke si lebah, "Hai lebah, kenapa kamu lagi sering main di sini gitu? Emang kamu nggak ada pasangan atau pacar atau gimana?" Gimana ya? Yang dekat sih ada. Ya cuman teman sih, teman aja sih, teman dekat aja sih. Oh gitu. Ya gitu deh, teman dekat-dekat aja. Jelek gitu. Ketika baca itu beruang langsung mikir, oh mungkin dia nggak mau reveal hubungan dia di publik gitu kan. Mungkin yang dipikirkan beruang seperti itu. Ini yang dipikirkan lebah seperti itu maksud gue ya. Kemudian salah satu hewan itu bertanya pada lebah, "Kok gitu sih, kok jalanin dulu aja, emang kamu nggak mau diseriusin sama dia, kasih kejelasan gitu sama dia?" "Enggak sih sebenarnya," si lebah bilang, "sebenarnya gua yang nggak ngasih kejelasan sama dia gitu kan." Jelek gitu kan. Dari situ, dari obrolan sesimpel itu, dia langsung mikir. Sebenarnya panjang sih yang diceritain si beruang, tapi gue ambil cut pendek aja karena ini ceritanya udah agak cukup panjang, gengs. Simpelnya adalah di situ langsung beruang langsung ngeh. Ternyata beruang nganggap lebah itu pasangan dia, pacar dia gitu. Tapi ternyata si lebah tidak. Hanya buat, nggak tahu, si beruang langsung bikin si beruang langsung kayak tersadarkan, pantas kemarin dia udah ada roman-roman, pasti ya roman-roman mereka akan berpisah. Ternyata perpisahannya seperti ini. Ya sudahlah. Akhirnya setelah mendengar rekaman ucapan tersebut dari CCTV tersebut, akhirnya sudahlah, beruang memutuskan, oke, berarti emang kemarin itu ada namanya cinta sebelah tangan ya, cinta bertepuk sebelah tangan ya. Gue bingung ini istilahnya beruang sama si lebah itu apa? Pacaran pacaran sebelah tangan atau relationship sebelah tangan atau gimana gitu. Jadi si beruang nganggap mereka itu in relationship, tapi si lebah enggak gitu. Terus langsung kerikol semua ekspresi yang disebutkan oleh si lebah pada si beruang gitu, bahwasanya kalau misalnya si lebah bilang ke beruang, aku rindu sama kamu. Oh benar gitu. Apakah benar si beruang itu berbunga-bunga banget. Tapi sebaliknya nih, kalau si beruang bilang ke si lebah, "Hai lebah, aku merindukanmu." Tahu nggak jawaban lebah apa? Sama template semua. Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih hingga kemarin juga apakah kita bisa bertemu gitu di suatu tempat yang selama ini kita selalu tempat biasa kita temu? Aku merindukan kamu. Jawaban lebah apa? Masa sih? Kok gitu? Emang dia nggak rindu aku gitu, kata si beruang. Kemudian juga, kamu sekarang nggak sendiri lagi, satu kalimat yang sering ucapan. Ayo kita jalan bersama karena kamu sekarang sudah punya aku pasangan kamu, aku pacar kamu, kita bersama gitu pacar. Emang kita berpasangan? Emang kita pacaran? Itu kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh lebah yang sebenarnya itu menusuk sekali ke jiwa raga dari beruang ketika itu. Tapi setelah melihat CCTV ini di pagi hari ini, beruang langsung tercerahkan. Bener ini mah. Ya udahlah, move on from what gitu kan. Sebenarnya move on from what gitu. Move on from what, karena mereka juga selama ini ternyata tidak ada hubungan yang jelas. Ya sudahlah, kemarin-kemarin dia, hari ini juga dia dicuekin gitu, ataupun apapun itu.
juga ya udah gitu. Oke lah. Akhirnya beruang tersadar pantas ketika dia mengutarakan aku cinta padamu, aku sayang padamu. Si lebah nggak pernah menyatakan hal tersebut. Jadi apa fungsi beruang bagi lebah itu, gengs? Apa? Apa itu beruang bagi lebah itu? Apa? Apa yang lebah pikiran beruang itu? Hanya sebuah boneka beruang yang nggak punya perasaan atau gimana ya? Gengs, kayaknya emang harus gitu deh. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus cari pasangan yang sesuai mungkin ya. Jadi beruang itu harusnya cari yang beruang lagi, satu ras gitu kan. Carinya ya di penangkaran beruang gitu, jangan di penangkaran lebah gitu kan. Yang gua saranin ke beruang saya itu kayak gitu. So, mungkin nanti habis ini beruang akan tidur istirahat dan besok paginya ya udah, you have nothing to lose. I mean like ya udah, you just okay, just try to move on with this weird, awkward relationship. I don't know, but yaudah lah, move on, beruang, cari beruang lain mungkin, and stop having relationship or choosing bebek waktu yang di episode pertama. Lalu di episode atau season kedua ini saya sandingkan dengan lebah ya. Hopefully you will find another bear, just a perfect bear. Jadi jangan ada cross contamination. Kok cross gender, bukan gender juga cross ya cross jenis hewan lah mungkin. Oke, semangat buat beruang saya ucapkan. Dan ini adalah cerita implisit dan juga cerita akhir, mungkin terakhir, yang akan mungkin saya ceritakan tentang fabel dari beberapa cerita yang tidak jadi diceritakan dalam The Bears Diary 2.0. Dan ini juga adalah merupakan cerita akhir dari The Bears Diary 2.0 yang beberapa orang ingin tahu. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan bagi kalian yang mendengarkan dan merasa kalian adalah orang yang disebutin di sini, ya memang kalian itu. Dan mungkin yang tadi ada, gue tahu juga lah. Ya, kedepannya Bebop's Radio bakal bercerita tentang hal ini. Dan gue udah upload di Peculiar Path tentang numerologi agak sedikit sih. Tapi nanti di Bebop's Radio akan gue breakdown dikit-dikit, ya nggak lebih dari setengah jam, tentang apa yang akan gue lakukan dalam siklus 5 tahunan ini yang gue jelaskan dalam The Peculiar Path. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya di Bebop's Radio. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan pula podcast utama saya, Peculiar Path, di mana saya akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan tentang suatu kesalahan. Karena kita tidak punya waktu cukup banyak untuk menjalani kesalahan orang lain. Jadi kita bisa belajar banyak dari kesalahan dan kesuksesan mereka. Bye-bye, sampai jumpa di sana. I love you guys.